Keluarga Yosua menanti kejujuran Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tentang mengapa Yosua harus tewas terbunuh di rumah dinas Ferdy Sambo. Sudah ada pengakuan Ricky Rizal bahwa ada perencanaan pembunuhan dan Eliezer yang mengakui menembak Yosua atas perintah Sambo. Lantas bukti apa lagi yang bisa membuat Sambo mengelak? Selasa pekan depan atau 1 November 2022, keluarga besar mendiang Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat akan berhadapan dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Momen ini telah lama dinantikan keluarga Joshua untuk mempertanyakan mengapa Joshua terbunuh di rumah dinas atasannya sendiri, yaitu Ferdy Sambo. Dalam program kontroversi, Kamis kemarin, ibu dari Joshua, Rosti Simanjuntak, berharap Sambo punya hati. Segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu. Itu apakah ketulusan hati dia apa tidak tahu kan? Seorang perempuan tega melihat anak dibunuh beramai-ramai seperti itu tanpa ada pertolongan. Tidak ada satupun mereka di antara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Jadi kami mau nanyakan, hatinya sebenarnya terbuat dari mana seorang perempuan dan seorang bapak? Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum, tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu dengan sadis dan kejinya. Itu baik. Perlu saya tanyakan nanti dalam kesaksian mereka. Kita lihat dulu kesaksian mereka nanti. Salah satu kesaksian yang penting dalam sidang Sambo nantinya adalah kesaksian Vera. Salah satunya mengenai keterangan Joshua diancam. Dan saya bertanya kembali, kenapa bang? Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Orang ini? Iya. Satu orang? Kurang ajar orang ini. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Terus dia bilangnya, ibu sakit, dia bilang gitu. Aku dituduh bikin ibu sakit. Dia bilang gitu. Sakit apa? Saya bilang. Nggak tahu saya. Tadi dia bilang gitu. Terus dia bilang, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bertanya. Ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Terus kenapa mereka nuduh abang? Saya bilang. Aku diancam. Dia bilang gitu, dia langsung berbicara. Aku diancam. Diancam bagaimana? Saya bertanya lagi. Berani kok naik ke atas, ku bunuh kau. Sementara itu dalam persidangan sudah diketahui ada rencana pembunuhan untuk Joshua. Salah satu saksi yang mengetahui ini adalah Ricky Rizal. Perencanaan tersebut posisinya hanya satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang berani menolak Jenderal Bintang 2 untuk melakukan pembunuhan. Dia tolak dengan tegas. Ini adalah fakta posisinya yang tidak bisa dibantah. Dan itu Sambo sendiri mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Hanya minta di backup. Fakta lain yang menarik dalam sidang pembuktian pembunuhan berencana Ferdy Sambo adalah sebuah bukti CCTV yang menceritakan Joshua masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Sebelumnya Sambo mengarang cerita bahwa dirinya baru datang ketika tahu Joshua tewas. Misalnya kalau teman-teman cermati dakwaan tersebut, ada satu komunikasi yang muncul di rekonstruksi sebenarnya yang justru hilang di dakwaan. Misalnya klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo di rumah Duren 3 itu tidak muncul, seolah-olah kemudian hanya langsung terjadi penembakan. Nah, siapa yang menembak juga nanti akan kita uji di proses persidangan. Singkat cerita, sudah ada keterangan Eliezer bahwa Joshua tewas ditembak bukan adu tembak. Hanya tinggal pengakuan Ferdy Sambo. Apakah berani mengatakan dia menyuruh sekaligus ikut menembak Joshua? Tim Liputan Metro TV.